Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan dalam segala situasi yang kita alami hari-hari ini. Saya percaya setiap kita ada di dalam pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kita akan belajar firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-30 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Saudaraku, dari ayat yang kita baca, kita mau belajar dari hikmat dari binatang-binatang kecil yang ada ini, yang lemah, dan kemudian kita boleh terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, saudaraku, kita belajar dari semut, binatang yang kecil, lemah, namun dia giat dalam mengumpulkan makanan. Memiliki kebijaksanaan yang mengherankan untuk melakukannya pada waktu yang tepat, untuk memilih makanan yang tepat, sehingga pada masa berikutnya, masa-masa kesusahan, untuk dia tidak bisa mencari lagi, namun dia memiliki persediaan. Jadi semut punya kebijaksanaan untuk mempersiapkan masa depan dengan baik. Dan hari-hari ini biarlah kita belajar dari semut untuk kita bergiat dalam bekerja, bergiat dalam studi kita, belajar kita, bergiat di dalam bisnis, bergiat di dalam pelayanan kita hari-hari ini. Dan kemudian kita belajar untuk bijak mempersiapkan hari ke depan. Nah, saudaraku, ini pelajaran pertama yang kita boleh belajar. Yang kedua, saudaraku, kita akan belajar dari pelanduk. Disebut juga sebagai tikus-tikus di ladang. Nah, saudaraku, binatang ini lemah, tapi juga penakut. Namun dia memiliki hikmat yang besar, sehingga dia membuat rumahnya di bukit batu, sehingga terlindung dengan baik. Kelemahannya membuat dia untuk menyadari membutuhkan bukit-bukit, kubu-kubu, benteng-benteng alam sebagai tempat untuk berlindung. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah hikmat yang sama kita miliki hari ini. Kalau kita menyadari akan kelemahan kita hari-hari ini, kita menyadari ada kekurangan dalam hidup kita hari-hari ini, saudaraku, baiklah kita belajar dari pelanduk untuk membuat rumahnya di atas bukit batu, sehingga kita menempatkan Tuhan sebagai kota perlindungan kita. Kita menempatkan Tuhan sebagai batu perlindungan kita, kekuatan kita. Kita boleh berlindung di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Saudaraku, menyadari akan kelemahan dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan untuk mendapatkan perlindungan dari Tuhan sendiri, sumber kekuatan kita. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari belalang. Sekalipun kecil, saudaraku, tidak mempunyai raja sebagai panutan, tetapi mereka boleh berbaris dengan teratur. Mereka berbaris seperti tentara yang hendak maju berperang. Tidak khawatir sekalipun tidak memiliki raja, mereka maju bersama-sama. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini juga kita bisa belajar
untuk kita sekalipun kita menyadari akan kelemahan kita yang terbatas, haruslah mendorong kita untuk kita tetap bersama-sama dalam satu kawanan. Kita tetap bersama-sama sebagai keluarga Allah. Kita tidak mau tercerai-berai oleh karena situasi apapun yang terjadi. Kita bersama-sama, saudaraku, satu dengan yang lain boleh saling menguatkan. Satu dengan yang lain boleh saling mendorong melakukan pekerjaan yang baik. Satu dengan yang lain bergandengan tangan untuk kita tetap maju bersama menghadapi tantangan, kesulitan di depan yang harus kita hadapi, saudaraku, sehingga kita boleh bersama-sama melewati setiap persoalan, melewati setiap tantangan yang ada sebagai satu kesatuan di dalam Yesus Kristus. Yang keempat, saudaraku, yang terakhir kita belajar dari cicak. Kecil, saudaraku, mudah ditangkap dan mudah dibunuh, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Namun kalau kita melihat cicak ini, dia menempel di dinding, dia bisa menempel di plafon gitu, saudaraku. Dia nempel, dia melekat di dinding sehingga dia bisa ada di mana-mana. Di rumah-rumah orang miskin maupun rumah-rumah orang kaya, bahkan di istana-istana raja, dia ada, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa pembelajarannya untuk kita boleh teladani hari ini? Mari kita melekat kepada Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tetap hidup, sehingga kita beroleh kekuatan daripada Tuhan, sehingga pada waktunya Allah sendiri yang meninggikan kita, menempatkan kita sebagaimana waktunya Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melekat saja kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Waktunya Tuhan mengangkat kita, waktunya Tuhan meninggikan kita. Bagian kita adalah melekat kepadanya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh belajar akan hikmat yang dimiliki oleh semut, pelanduk, belalang, dan juga cicak. Sungguh Tuhan, kami boleh belajar hari-hari ini untuk kami bergiat dalam segala hal yang kami kerjakan. Bergiat dalam pekerjaan, bergiat dalam studi, bergiat dalam belajar, bergiat dalam berbisnis, bergiat dalam pelayanan. Juga Tuhan, kami boleh menaruh harapan kami kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah perlindungan kami. Sungguh ya Tuhan, juga kami belajar untuk kami tetap bersama-sama dalam segala situasi sebagai satu kawanan di dalam Kristus Yesus, sebagai satu keluarga Allah, sehingga kami boleh bergandengan tangan, sehingga kami boleh bersama-sama mendorong dalam kasih untuk kami maju menghadapi tantangan dan hari-hari depan kami. Dan juga Tuhan, kami boleh belajar seperti cicak untuk kami terus melekat dan nempel selalu kepada Tuhan. Dan kami percaya peninggian itu datangnya daripada Tuhan. Waktunya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan melalui hidup kami, keluarga kami, dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan buat hikmat Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan pada kami pada kesempatan ini. Terjadi dalam hidup kami dan kami semakin dalam mengenal Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.